panas banget. Pengen ngadem ah. Nita, ngapain sih? Ida, aku lagi ngadem nih. Nit, ngomong-ngomong tentang kulkas nih ya. Kamu tahu nggak kalau kulkas itu berhubungan dengan fisika, yaitu termodinamika. Ah, masa? Aku baru tahu, Ida. Apa tuh hubungannya, Ida? Kamu mau tahu lebih lanjut? Mau. Sini aku jelasin. Yuk. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan menjelajahi konsep termodinamika dan bagaimana hal itu terkait dengan mesin kulkas yang kita gunakan sehari-hari. Namun, sebelum itu, apakah kamu tahu termodinamika itu apa? Jadi, termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Nah, mesin kulkas ini menggunakan prinsip termodinamika untuk menghapus panas dari dalam ruangan dan membuangnya keluar. Bagaimana sih kerja termodinamika di mesin kulkas? Mari kita simak video penjelasan berikut. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, ada konsep fisika yang perlu diketahui, yaitu saat liquid menguap, terjadi proses penyerapan kalor. Saat liquid mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan pada hukum termodinamika kedua, salah satu pernyataan khusus hukum yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius, dan mengatakan kalor berpindah dengan sendirinya dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Pada bagian belakang kulkas, terdapat bagian kondensor. Pada bagian kondensor ini ada mesin yang terhubung, yang dinamakan evaporator. Pada kondensor dan evaporator, terdapat cairan pendingin refrigeran atau biasa disebut dengan gas freon. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas pada bagian dalam atau isi kulkas, sehingga pada bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi ke dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor. Kompresor berperan dalam memanfaatkan zat refrigeran menjadi cairan panas bertekanan tinggi. Ini meningkatkan energi internal zat refrigeran dan meningkatkan suhunya. Selanjutnya, cairan panas ini mengalir ke kondensor, di mana panasnya dilepaskan ke udara luar dan cairan tersebut menjadi cairan dingin bertekanan tinggi. Freon yang berbentuk cair kemudian melewati katup ekspansi atau pipa kapiler yang berdiameter kecil dan berukuran panjang, sehingga tekanan turun secara tiba-tiba. Nah, cairan tersebut menguap dan menjadi gas dingin. Gas dingin ini kemudian masuk ke evaporator di dalam kulkas, di mana ia menyerap panas dari udara di sekitarnya atau bisa dibilang mendinginkannya. Siklus ini terus berulang, menjaga ruangan kulkas tetap dingin. Prinsip kerja pada kulkas juga melibatkan penggunaan isolasi termal, yang baik untuk menjaga panas tetap di luar kulkas dan dingin tetap di dalamnya. Penting untuk diingat bahwa meskipun kulkas memberikan kesan dingin, yang sebenarnya terjadi adalah penghapusan panas dari dalamnya. Itulah mengapa mesin kulkas menggunakan energi listrik untuk beroperasi, karena energi ini digunakan untuk menggerakkan kompresor dan mempertahankan siklus refrigerasi. Kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip termodinamika mempengaruhi cara kerja kulkas.
Termodinamika memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang bagaimana energi panas dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, memungkinkan kulkas untuk menjaga makanan dan minuman kita tetap segar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa termodinamika tidak hanya menjadi dasar ilmiah bagi kulkas, tetapi juga berperan dalam pengembangan dan peningkatan teknologi pendinginan. Nah, jadi gitu, Mir. Oh, makasih Ida penjelasannya. Akhirnya sekarang aku baru tahu kalau kulkas itu ada hubungannya dengan teori termodinamika. Oke, Wit. Sama-sama.